Pria ini menemukan bayi manusia burung di semak-semak lalu membawanya pulang ke rumah. Nah, di sini dia langsung nunjukin nih ke istrinya. Kelihatan kalau bayi manusia burung ini memiliki sayap pengganti tangannya. Dan semenjak itu mereka memutuskan untuk merawat bayi manusia itu hingga dewasa. Kehadiran bayi manusia burung membuat suami istri ini sibuk mempersiapkan segala kebutuhannya. Tinggi bayi burung manusia ini setara dengan boneka kecil, sehingga pakaiannya pun dari boneka, guys. Dan mantelnya hanya terbuat dari kaos kaki. Pria ini sengaja mempersiapkan kereta sorong khusus untuk si bayi burung. Setiap sorenya mereka membawanya jalan-jalan. Alhasil di luar sana sering bertemu dengan beberapa orang yang penasaran dengan si bayi burung itu, guys. Tapi dengan juteknya, suami istri ini lebih memilih menjauhi mereka. Hingga akhirnya bayi manusia burung tumbuh besar menjadi seorang gadis mungil dengan tangan sayapnya. Mulut pria ini bisa keluar koin emas setiap kali mengerang kesakitan. By the way, yang sayang banget dengan keluarganya, coba like dan subscribe terus komen aku sayang keluarga. Jadi awalnya mereka menerima sebuah koper yang ternyata isinya seorang pria dalam keadaan tubuhnya terlipat-lipat. Nah, pada saat dibantu keluar, sesekali mulut pria ini keluar koin emas, guys. Oleh karena itu, cowok kribo ini menutup kembali kopernya dan dia lempar ke bawah tangga. Dan gak disangka koin emas langsung banyak yang keluar. Setelah itu mereka menukarnya jadi segepok uang. Semenjak kehadirannya, setiap harinya pria itu disiksa demi bisa dapetin koin emasnya. Diinjak-injak, tangan dijepit, bahkan ditaruh di alat pembakar lemak. Semakin kuat suaranya, semakin banyak koin emas yang keluar. Hingga akhirnya mereka punya cara yang lebih ekstrim. Ada seorang wanita yang setiap harinya dihujani air, guys. Oh ya, yang sayang banget dengan keluarganya, coba like dan subscribe terus komen aku sayang keluarga. Sampai-sampai semua orang pada menjauhinya. Nah, dimulai dari bangun pagi, wanita ini sudah mulai dihujani. Dari bermakeup pun kesulitan, mesti pakai eyeliner yang tahan air. Padahal di luar cuacanya cerah, tapi hanya dia sendiri yang gak bisa melihat cuaca itu. Bahkan dia kesulitan saat bekerja, sampai-sampai komputernya mati akibat kena air hujan yang dia bawa. Makanan seenak apapun menjadi hambar karena air hujan itu membanjiri makanannya. Dan sampai ketika di luar terjadi hujan, wanita ini malah pakai payung dong. Padahal dia sendiri aja kan udah basah ya. Tapi pada akhirnya dia sadar kalau dia hanya perlu menerima dirinya sendiri. Meskipun hujan datang menerpa, harusnya bersyukur masih bisa diberikan kehidupan dan kesehatan agar bisa dijalani sampai akhir usianya. Cewek ini order makanan, tapi yang datang malah kosong. Tapi di situ tuh ada tulisan, jadi katanya tempatnya itu ajaib. Caranya menulis makanan apapun di kertas, terus dimasukin ke dalam tempat tersebut. Karena penasaran, cewek ini coba nulis sate kan, dan bener aja langsung muncul sate, guys. Lalu cewek ini menulis sushi, gak pakai lama sushi itu langsung ada dan langsung dimakan. Bahkan mau makan lobster pun langsung ada, guys. Hingga akhirnya cewek ini ngide mesen telur ikan paling mahal di dunia. Terus dia nge-live mukbang telur ikan, tapi tahu-tahu ada yang sadar kalau hidung cewek ini mulai berdarah. Dan gak lama kemudian mulut cewek ini berbusa karena telur ikan yang dia pesan itu ternyata beracun. By the way, yang sayang orang tuanya langsung like dan subscribe terus komen aku sayang orang tuaku. Ada seorang cewek yang sengaja semprotin saus ke rok temannya sendiri supaya ditolak oleh perusahaan pada saat melamar kerja. Dan kelakuannya itu diketahui oleh seorang cowok yang kebetulan ada di sana. Lalu cowok ini bertukar pakaian dan berpura-pura menjadi petugas kebersihan kantor. Nah, cowok ini langsung ngasih tahu kan kalau roknya tuh ada noda merah. Kemudian dia nawarin jaketnya untuk nutupi roknya itu. Tapi cewek ini malah membuang jaket itu ke lantai. Kemudian tiba-tiba namanya dipanggil untuk interview. Dan gak disangka cewek ini menggunakan cara kotor agar diterima di perusahaan. Setelah itu mereka berdua keluar dan di sini akhirnya terungkap kalau cowok ini rupanya bos perusahaan itu, guys. Jadi cewek ini udah nunjukin peringgai buruknya, otomatis dia langsung ditolak dan akhirnya dia pun menyesal. By the way, siapa nih yang sayang orang tuanya? Langsung subscribe dan komen. Ada seorang cewek kebelet pup, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar, guys. Nah, karena ketakutannya itu, cewek ini menutup mulutnya agar jangan sampai ketahuan kalau dia ada di dalam kamar mandi. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mencoba mengintip dari bawah pintu. Untungnya cewek ini sempat naik ke atas jamban, jadi nggak ketahuan nih. Sambil bergetar ketakutan, cewek ini mengambil HP-nya untuk meminta pertolongan. Tapi sialnya HP-nya malah jatuh ke lantai tepat di genangan darah orang yang terbunuh. Lalu secara mengejutkan orang itu menggeser HP-nya dan tiba-tiba dia mengetuk pintu itu dengan kuat. Alhasil cewek ini pun membuka pintunya, kemudian menutupi dirinya memohon ampun agar tidak dibunuh. Dan saat itu juga di depan cewek ini orang itu menembak dirinya sendiri. By the way, yang pengen sekeluarga kelak masuk surga langsung like dan subscribe terus komen amin ya.
Ngeri banget guys, cowok ini diserang Teddy kematian. Jadi awalnya di langit tiba-tiba muncul simbol pentagram setan, lalu cahaya itu turun ke tanah dan muncullah sebuah boneka Teddy. Tapi gak disangka Teddy ini membawa pisau dan mulai menyerang manusia. Untungnya si Teddy berhasil dibakar, namun tiba-tiba muncul lagi Teddy yang lainnya sampai akhirnya cowok ini dikejar hingga ke rumahnya. Disinilah mulai terjadi peperangan antara manusia dengan sebuah boneka. Untungnya cowok ini berhasil mengalahkan mereka, tapi semakin lama makin banyak Teddy yang bermunculan. Dan pada akhirnya cowok ini ngeprank para Teddy dengan bom buatannya. Dalam waktu singkat bom itu memusnahkan mereka semua. Tapi dia nggak sadar kalau ternyata masih ada satu Teddy yang mengikutinya. By the way, yang pengen sekeluarga kelak masuk surga langsung like dan subscribe terus komen amin ya. Cewek gini menulis kata tolong di pahanya, lalu tiba-tiba dokter yang merawatnya tuh masuk bersama dengan seorang pria jahat. Jadi pria ini membayar dokter untuk melakukan operasi plastik sendiri dan gak boleh ada satupun yang tahu rencananya. Suster yang menguping pembicaraan mereka akhirnya menelepon polisi. Lalu dia berpura-pura ngasih tahu kalau mobilnya rusak habis ditabrak. Nah, dalam kesempatan itu suster membawa pasien kabur. Tapi sialnya ketahuan oleh dokter sehingga terjadi keributan. Di sisi lain, pria ini akhirnya sadar kalau dia sedang ditipu, sedangkan suster menyuntikkan obat bius ke leher dokter hingga pingsan. Akhirnya mereka bisa kabur, tapi di tengah perjalanan, si suster malah dibekap sampai pingsan guys. Tapi gak lama kemudian, polisi akhirnya datang untuk menangkap pria ini. By the way, yang pengen orang tuanya kelak masuk surga, langsung like dan subscribe, terus komen amin. Ikan hiu ini gemes banget guys, bisa hidup di daratan, bahkan bisa diajak main bareng. Digelitikin kayak gini dong. Nah, setiap pagi sarapan ikan hiu cuma semangkok susu. Setelah sarapan, rutinitas setiap pagi selalu isengin robot penyedot debu. Di waktu jam makan siang harus main tebak-tebakan dulu nih. Nah, cara mainnya tuh menggunakan cangkir lalu diacak-acak. Dan ikan hiu ini pinter banget, bisa nemu makanannya. Tapi begitu hampir aja mau dimakan, ternyata dia tuh salah sangka. Harusnya dia milih sebelahnya yang ternyata lebih banyak. Dan setelah seharian, kebanyakan ikan hiu ini rebahan di balkon sambil minum es kelapa muda favoritnya. Nah, siapa nih yang rumahnya ada hewan kesayangan? Coba absen di komen, terus jangan lupa subscribe. Ada seorang cowok menerima pesan singkat misterius. Jadi katanya itu dalam waktu beberapa menit nantinya ada seorang cewek pakai rok mini kelihatan dalemannya. Nah, karena beneran terjadi, cowok ini langsung percaya dan dia dapat pesan singkat lainnya kalau nanti ada dompet jatuh yang berisi banyak uang. Singkat cerita, di dalam pesan singkat itu katanya nanti ada seorang kakek-kakek sambil membawa tas akan mengalami kecelakaan pada saat menyeberang jalan. Dan ketika terjadi, cowok ini mengambil tasnya, kemudian mengambil semua uang miliknya. Cowok ini terus diarahkan ke tempat di mana dia akan menemukan lebih banyak uang. Dan setelah dicari, akhirnya cowok ini menemukan sebuah koper berisi uang. Tapi beberapa detik kemudian, uang itu langsung berubah menjadi uang kertas orang mati guys. Dan di balik tumpukan uang kertas itu ada mayat di dalamnya. Semua pesan singkat itu ternyata jebakan yang mana cowok ini dijadikan sebagai tersangka pembunuhan. Hingga pada akhirnya cowok ini pun dihabisi oleh kakek yang mengalami kecelakaan barusan. Dan dialah yang mengirim pesan singkat misterius itu. Oh ya, by the way, yang pengen sekeluarga kelak masuk surga, langsung komen amin dan subscribe. Supir bus ini kesel setelah melihat dalam busnya ada banyak sampah berserakan di mana-mana. Akhirnya dia bikin peraturan dilarang membawa makanan ke dalam busnya. Sebelum naik ke bus, satu persatu penumpang diperiksa. Cewek ini akhirnya ketahuan setelah diam-diam menyembunyikan coklat ke dalam pom-pom pegangannya. Bocil cowok ini pura-pura buta dan pakai kacamata hitam karena ternyata dia menyembunyikan coklat koin di matanya guys. Ada juga bocil lainnya yang berhasil setelah menyembunyikan marshmallow ke dalam bukunya. Tapi cowok yang ini malah gagal karena ketahuan menyelipkan coklat batangan di bukunya. Karena masih terus ingin membawa makanan, akhirnya dia ngide masukin semua cemilannya ke dalam bola rugby. Tapi sialnya bolanya diambil supir bus dan dia lempar-lempar kayak gini. Untungnya cowok ini gak ketahuan, tapi pas dibuka ternyata makanannya udah hancur. Ya gagal lagi deh. Oh ya, by the way, siapa nih yang pengen sekeluarga kelak masuk surga? Bantu like dan subscribe, terus komen amin. Semoga kalian semua kelak masuk surga, amin. Orang-orang yang berenang di laut pada panik ketakutan ketika melihat ada sirip ikan hiu muncul mendatangi mereka. Pokoknya di hari itu kacau banget guys, sampai-sampai penjaga pantai berteriak untuk segera menyelamatkan diri keluar dari perairan. Dan setelah semuanya naik ke pantai, beberapa tentara laut datang untuk menembak mati ikan hiu. Tapi tiba-tiba muncul dua bocil kematian yang ternyata mereka cuma mau ngeprank guys. Akhirnya bocil ini dibawa untuk dihukum dan kemudian terlihat di kejauhan muncul sirip ikan hiu yang asli.
Tapi mereka semua udah nggak percaya lagi. Lantas mereka pun tetap cuek meskipun ikan hiu sudah mulai mendekati pantai. Nah, by the way, siapa nih yang pengen sekeluarga kelak masuk surga? Bantu like dan subscribe, terus komen amin. Semoga kalian semua masuk surga. Amin.